Jadi apa yang akan kita lakukan di sini adalah mencari diferensial dengan metode yang kita sebut sebagai metode beda hingga, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya itu adalah namanya adalah finite difference, ya. Ini bahasa Inggrisnya, ya. Jadi pendekatannya seringkali disebut sebagai finite difference approximation, ya. Atau kadang disebut approximation, ya, disingkat sebagai FDA, ya, seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah beda hingga, ya. Ini pendekatan beda hingga. Nah, pendekatan ini nanti akan digunakan juga ketika kita menyelesaikan persamaan diferensial, ya. Cuma ya karena keterbatasan waktu materi kita tidak sampai ke persamaan diferensial, ya. Tapi ini basisnya, ya, basis dari dari persamaan diferensial ini adalah finite difference. Salah satunya, ya. Karena nanti untuk solusi persamaan diferensial caranya juga macam-macam, ya. Salah satunya adalah finite difference. Nah, pada metode finite difference ini kita punya misalnya ini suatu fungsi, ya, fungsi fungsi fx gitu kan, ya. Fungsi fx ini pada fungsi tersebut kita akan mencari suatu rentang, ya. Jadi misalkan, ya, saya ingin tahu katakanlah berapa besarnya turunan di titik ini, ya, di titik x di sini. Dan kita tahu sebenarnya apa? Sebenarnya turunan pada titik x itu kan adalah slope atau gradien, ya kan? Anda ingat kan, ya? Kalau kita punya y sama dengan fx, ya, maka y aksen atau f aksennya ini kan di dx ini kan sama aja dengan apa? Sama aja dengan gradien, ya. Gradien di mana? Gradien di titik tersebut, ya. Misalnya ini kita punya gradiennya kan berupa titik singgung, ya, atau garis singgung, garis singgung di sini, ya. Garis yang bersinggungan dengan titik ini adalah turunan eksaknya sebenarnya seperti itu, ya, di dx. Nah, kan tapi kita ingin mencari ininya, pendekatan numerisnya. Bagaimana caranya? Nah, kita punya titik x, ya, kemudian kita beri kita cari nilai yang lain di titik di sekitar x. Anggap misalnya ini saya beri 1, 2, 3, 4, ya, di sini, ya. Di sini ada titik lain, ya, di mana lebarnya ini, lebar antara titik yang kita cari dengan titik di sini adalah x plus h, ya. Jadi ini lebarnya adalah h. Tapi di sini kita punya x plus h. Oke. Kemudian di sebelah kirinya 1, 2, 3, 4 kita punya titik juga yang sama lebarnya, ya, 1, 2, 3 di sini, ya. Ini kita tuliskan sebagai x minus h. Oke. Nah, sekarang kunci dari ini, dari metode finite difference ini adalah lebarnya ini adalah sama. Kalau menggunakan Lagrange, menggunakan direct fit itu tidak harus sama, ya. Tapi kalau ini kita harus mempunyai lebar yang sama, ya, lebar interval yang sama. Kemudian bagaimana cara kita akan mencari ininya, turunannya, ya. Kita menggunakan pendekatan ekspansi Taylor. Anda masih ingat ekspansi Taylor?
Ini dari apa namanya, mata kuliah kalkulus. Jadi dari ekspansi Taylor ini kita menghitung apa? Kita menghitung nilai ini, menghitung nilai katalah f x plus h, ya. Kita punya nilai f x plus h, ya. Jadi satu titik di depannya itu sama dengan apa? Atau saya tulis, sebentar, saya tulis di bawahnya aja ya, biar apa, lebih bisa kita tuliskan lebih panjang. Fx plus h, ya, itu sama dengan kita melakukan evaluasi apa? Kita melakukan evaluasi pada titik yang sekarang, fx ditambah dengan h, ya, lebarnya ini, kalikan turunan pertamanya f aksen x ditambah dengan h kuadrat per 2 faktorial kalikan turunan keduanya f aksen x plus h pangkat 3 per 3 faktorial, ya, f pangkat 3x dan seterusnya, seperti itu. Oke. Jadi kita akan dapatkan apa? H pangkat 4 per 4 faktorial f pangkat turunan keempat, ya, f 4x dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan lihat di bagian ini, ya, karena kita kan punya f aksen, ya, f aksen. Jadi sekarang saya bisa menuliskan bahwa f aksen x itu akan sama dengan apa? Akan sama dengan f x plus h dikurangi dengan fx, ya, per h, itu kan, ya, dikurangi apa? Kurangi yang suku sebelah sini, suku sebelah ini. Jadi kita bagi semua dengan h semua, ya. Jadi kita punya h per 2 f double aksen x min h kuadrat per 3 faktorial f triple aksen x dan seterusnya, seperti ini. Oke, clear ya untuk sini, ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka yang kita lakukan, kita melakukan pemotongan. Apa itu pemotongan? Jadi ini suku h, h kuadrat dan seterusnya ini tidak saya perhitungkan. Ini akan menghasilkan galat. Ini akan membentuk galat. Galat apa? Galat pemotongan, ya, atau truncation, ya. Bahasa Inggrisnya kan truncation error. Jadi kalau kemarin kita melihat ini galat pembulatan, ya, karena katalah kita bulatkan menjadi misalnya 4 digit setelah koma, 3 digit, ya, gitu, kita akan mendapatkan galat karena pembulatan. Nah, yang di sini kita akan mendapatkan galat karena pemotongan. Pemotongan apa? Ini pemotongan suku dari ekspansi Taylor. Sehingga finalnya kita akan menuliskan, ya, bahwa f aksen x ini akan sama dengan tadi f x plus h dikurangi f x per h plus, ya, OH. OH ini adalah orde dari pemotongan, ya, dan ordenya kita lihat ini adalah orde 1, orde pemotongannya, ya, yang paling tinggi. Oke, jadi sekarang kita punya rumusan ini f aksen x
sama dengan fx plus h minus fx per h. Jadi kita lihat sini, kita mau mencari turunan di titik x ya, kita dapatkan dengan mengurangi nilai fungsi di satu titik di depannya dikurangi dengan fungsi pada titik yang sekarang ini dibagi dengan lebarnya ya. Jadi ini ya. Jadi seakan-akan kita menggunakan dua titik ini dengan titik ini. Jadi seakan-akan Anda membentuk apa? Anda membentuk garis linear seperti ini. Oke, harusnya linear ya. Ini enggak belok-belok ya. Anda mendapatkan seperti ini. Ini adalah apa namanya? F aksen menggunakan titik yang di depannya. Nah, karena kita menggunakan titik yang di depannya, maka ini kita sebut sebagai forward ke depan ya. Forward difference gitu ya. Jadi kita bisa melihat ternyata di sini ada perbedaan antara antara yang warna biru itu yang aktual ya, turunan yang aktual dengan turunan ketika kita menggunakan satu titik di depannya. Oke, ini yang pertama. Kita juga bisa mengambil satu titik yang di belakang x min h ya. Jadi kalau kita gunakan satu titik di belakang, kita punya fx min h ini sama dengan fx ya min h kalikan f aksen x ya, plus h kuadrat per 2 faktorial sama aja dengan 2 ya, tapi ini untuk apa namanya biar tertulis konsistennya, f double aksen x ya minus ya, jadi yang pangkatnya ganjil nilainya akan negatif ya, min h pangkat 3 per 3 faktorial f triple aksen x dan seterusnya ya. Maka dengan cara yang sama kita akan mencari ini kan turunannya ya. Apa yang kita dapatkan? Kita akan mendapatkan f aksen x sama dengan apa? Sama dengan fx dikurangi fx min h bagi h ya. Oke, kita juga mengambil galat yang sama di sini ya, plus ini OH ya. Jadi kita hanya mengambil bagian yang ini saja. Oke, ini kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai backward karena ke belakang. Ini kita sebut sebagai backward difference. Ini ya. Jadi seakan-akan sekarang kita ambil titik ini ya. Kita punya gradien seperti ini ya. Anggap ini mengenai titik x ya, seperti itu. Kita lihat ini ada perbedaannya jelas ya antara aktual dengan yang pendekatan. Oke, gitu ya. Nah, sekarang saya bisa coba ini katakanlah yang forward ini persamaan nomor 1 lah ya, katakanlah ya. Yang backward ini persamaan nomor 2 atau sebentar. Jangan dari sini. Dari yang lebih umumnya ya. Ini saya hapus dulu. Yang persamaan satunya, yang persamaan 1 adalah ada yang baru masuk ya. Baik,
Jadi persamaan satunya adalah yang ini ya, yang aslinya ya, sorry, maaf. Yang nomor 1, ini yang nomor 2 ya. Sekarang saya ini kan ya, kalau persamaan 1 dikurangi persamaan 2, apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan fx plus h dikurangi fx min h, gitu kan ya. 1 kurangi 2, fx plus h kurangi fx min h sama dengan ini fx nya habis ya, hilang ya, ini kan fx nya hilang ya. Kemudian di sini kita punya apa? Punya dua kali h ya, h f aksen dikurangi minus h f aksen, jadi kita punya 2 h f aksen x, ini kan. Oke, terus berikutnya yang h kuadrat itu juga hilang. Oke. Yang h pangkat 3 ini berarti menjadi 2 kalinya ya, kita punya 2 kali h pangkat 3 per 3 faktorial f triple aksen x dan seterusnya. Oke, jadi saya bisa menuliskan, kita ubah bentuknya ya, f aksen x sama dengan apa? Sama dengan f x plus h dikurangi f x minus h per 2h ya. Oke, yang sebelah sini berarti menjadi apa? Menjadi minus, ini kan dibagi 2h kan, nah kita dapatkan h kuadrat per 3 faktorial f triple x dan seterusnya. Oke, di sini bisa di ini ya, bisa diikuti ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, ini kita bisa nyatakan bentuk turunannya ya, dan yang ini sekarang menjadi apa? Menjadi orde galatnya. Ordenya berapa? Ordenya adalah h kuadrat, bukan h tapi h kuadrat ya. Nah, kemudian karena kita menggunakan 1 titik di depan dan 1 titik di belakang, berarti ini kita sebut sebagai center difference ya, di tengah ya, apa namanya, beda hingga terpusat. Oke, nah yang ini, yang center itu seakan-akan kita punya apa? Kita punya 2 titik ini dengan ini kita hubungkan ini. Jadi kita bisa melihat ternyata kalau kita menggunakan center difference, kelihatannya sih apa namanya, galatnya akan lebih kecil. Ini akan lebih mirip dari apa namanya, lebih mirip pada nilai aktualnya dibandingkan tadi yang forward maupun yang backward ya. Dan itu bisa kita ini kan, bisa kita justifikasi karena apa? Karena order errornya di sini adalah order h kuadrat, sementara yang backward maupun forward itu order galatnya adalah h. Jadi yang ini, yang center difference, yang ordernya h kuadrat itu menjadi lebih akurat dibandingkan dengan forward maupun backward ya. Ibaratnya gini ya, kalau saya apa namanya, saya memperkecil nilai h-nya, saya beri warna lain apa nih? Ini ya, di sini ya, saya perkecil ininya ya.
Berarti sekarang saya kan memperbaiki ini ya, perbaiki nilai apa namanya, nilai sorry di sini ya titiknya ya. Sekarang turunan untuk forwardnya sekarang berarti menjadi arah sini ya. Wah, gambarnya jelek. Kemudian yang ini juga demikian ya. Sekarang saya perbaiki nilainya ya, perbaiki nilai turunannya ya. Jadi semakin kecil ininya, semakin kecil nilai H-nya, berarti galatnya akan semakin mengecil. Kemudian yang ini dari sini ya, galat yang orde 2 nya itu juga semakin kecil lagi ya. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ini saya turunkan menjadi setengahnya ya, nilai H saya turunkan menjadi setengahnya, maka galatnya itu akan menjadi kira-kira, kalau ordenya 1 yang OH itu akan turunnya menjadi setengahnya. Tapi kalau H itu saya turunkan setengahnya dan orde galatnya itu adalah H kuadrat ya, berarti ininya galatnya nanti akan turun menjadi seperempatnya, seperti itu ya. Jadi semakin besar OH kuadratnya ya, berarti nanti kita akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, saya akan lanjutkan apa namanya. Sekarang saya akan mencari bentuk turunan keduanya. Ya, kembali ke sini. Ini tadi untuk turunan pertama. Ya, untuk turunan kedua, ya. Saya tuliskan lagi, saya sekarang mencari satu titik lagi ke depan ya, untuk yang forward ya. Ini kan H kan, berarti titiknya ini adalah titik X plus 2H. Oke. Nah, kalau di sini X plus 2H, berarti saya menuliskan seperti ini ya, Fx plus 2H sama dengan Fx ya, plus 2 kali H F aksen X ya, plus 2H kuadrat per 2 faktorial F double aksen X plus 2H pangkat 3 per 3 faktorial F triple aksen X, dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, saya tuliskan lagi persamaan yang pertama ya, Fx plus H ya. Kalau saya tuliskan Fx plus H, ini berarti sama dengan Fx plus H kalikan F aksen X plus H kuadrat per 2 faktorial F double aksen X ya, plus H pangkat 3 per 3 faktorial F triple aksen X, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang ya, ini apa namanya, yang saya ingin mencari turunan kedua ya. Ini kan saya ingin mencari turunan kedua. Nah, berarti nanti saya akan menghilangkan apa? Menghilangkan yang ini. Ini kesarnya ini saya potong. Oke. Tapi kalau ada turunan kedua di sini, depannya kan masih ada turunan pertama. Ya. Berarti saya ini harus saya hilangkan dulu ya. Jadi sekarang persamaan yang
bawah itu saya kalikan 2 ya, semuanya ini saya kalikan 2 gitu kan, paling mudah seperti itu. Ini kalikan 2 semua, kemudian apa, kita kurangkan itu ya. Jadi kita dapatkan apa di sini, fx plus 2h ya, dikurangi 2 kali fx plus h sama dengan apa, minus ya, minus fx, terus yang ini yang turunan pertamanya sudah 0 ya. Kemudian ini berapa, 2 kuadrat 4 kan ya, 4 kurangi 2 ya, jadi kita masih punya 2 ya. 2h kuadrat per 2 faktorial f double aksen x ya, plus dan seterusnya. Kalau dituliskan sudah bisa ya. Ini 8 dikurangi 2 ya, 6 ya, 6h pangkat 3 per 3 faktorial f triple aksen x dan seterusnya. Nah, kemudian kita pindah ya, f double aksen x nya sama dengan apa, sama dengan f x plus 2h dikurangi 2 kali f x betul ya, fx plus 2h min 2fx plus h, terus plus ya, plus fx ya, per kita bagi dengan h kuadrat. Oke, ini kan coret-coret, minus ya. Di sini berarti menjadi apa, menjadi OH ya, karena di sini ada h pangkat 3 dibagi dengan h kuadrat ya. Ini menjadi galat orde 1 ya, itu. Jadi ini sekarang kita punya rumusan apa, bentuk kedua ya, turunan kedua untuk forward difference. Oke, jadi ini forward difference ya untuk turunan kedua ya, seperti itu. Bagaimana dengan yang backward ya, backward itu juga sama caranya ya, kita cari dari fx min 2 ya. Jadi kalau kita hitung fx min 2h itu sama dengan apa, sama dengan fx ya min 2h kali f aksen x ya, plus 2h kuadrat per 2 faktorial f double aksen x ya, min 2h pangkat 3 per 3 faktorial f triple aksen x plus dan seterusnya ya. Ini kita bandingkan juga dengan f x min h ya, kita punya fx min h kalikan ini ya, plus h kuadrat per 2 faktorial f double aksen x min h pangkat 3 per 3 faktorial f triple aksen x dan seterusnya, seperti itu ya. Sama seperti tadi ya, jadi kita akan menghilangkan apa, kita ingin menghilangkan turunan
pertamanya ya. Jadi ini kita kalikan 2 semua. Kita kalikan 2, terus diapakan? Kurangi ya. Kita kurangi ya. Jadi kita punya apa? Kita punya f x min 2h dikurangi 2 kali f x min h sama dengan min fx ya, 1 min 2, turunan pertamanya hilang, terus di sini kita dapatkan apa ini, plus ya, ini 8 kurangi ini ya, plus 8 maaf berapa ini, 4 kurangi 2 ya. Jadi di sini kita punya h kuadrat f aksen x ya, yang di sini yang 6 ya, 8 min 8 ya, min 6 h pangkat 3 per 3 faktorial f triple x ya, seperti ini. Atau kalau kita ini kan kita tuliskan berarti turunan kedua fx sama dengan apa, fx min 2h ya, dikurangi 2 fxh ditambah betul ya, tambah fx dan dibagi dengan h kuadrat ya, plus o h. Oke, seperti ini. Ini kita apa namanya, kita dapatkan bentuk turunan kedua ya, untuk yang backward ya. Kita punya backward difference turunan kedua. Oke. Yang sentral bagaimana ya? Yang sentral ini lebih sederhana ya. Saya gunakan apa? Saya gunakan x plus h ya. Sorry. Fx plus h f aksen x ya, plus h kuadrat per 2 faktorial f double aksen x plus h pangkat 3 faktorial f triple x ya. Ini untuk yang maju, yang mundurnya kan fx min h ini ya, fx min h f aksen x plus h kuadrat per 2 faktorial f double aksen x min h pangkat 3 per 3 faktorial f triple aksen x dan seterusnya ya. Jadi kalau ini saya jumlahkan jadi saya punya apa, fx plus h plus fx min h sama dengan 2 kali fx ya, 2 kali fx. Benar. Ininya hilang, turunan pertamanya ya, terus kemudian di sini kita punya 2 kali h kuadrat ya. Tapi dibagi dengan 2 faktorial ya, berarti kita punya h kuadrat f double aksen x ya, 0 itu ya, ini yang h pangkat ini, terus nanti akan ditambah dengan
2 kali H pangkat 4 4 faktorial F 4X ya, seperti ini. Atau berarti, maaf ini bukan anu ya, bukan turunan pertama ya, ini tadi kecoret. Jadi kita punya apa? Kita punya turunan keduanya F aksen X sama dengan Fx plus H ya, minus 2Fx plus Fx min H dibagi dengan H kuadrat itu ya, plus di sini atau minus juga bisa ya. O-nya apa? O-nya H kuadrat ya, karena di sini kan H pangkat 4 ya, H pangkat 4 dibagi dengan H kuadrat ya. Jadi di sini kita punya apa? Kita punya rumusan untuk center ya, center planar difference ya, untuk turunan yang ya. Oke. Jadi Anda bisa lanjutkan lagi kalau Anda mau mencari turunan yang ketiga, berarti nanti Anda perlu menambahkan apa? Anda perlu menambahkan titik pengamatan, titik ini ya, ditambah dengan apa? X plus 3H, yang mundur juga nanti ada X plus 3H ya. Makanya semakin banyak ininya, semakin banyak level turunannya, berarti nanti semakin banyak data yang kita perlukan. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Halo, pada tidur semua? Ya, oke, itu ya. Nah, baik ya, jadi saya lanjutkan sebentar lagi ya. Kita tadi punya apa namanya, yang forward difference, backward difference ya, itu order turunan pertama, turunan kedua itu pasti akan menghasilkan order H ya. Tapi yang center difference ya, yang terpusat itu pasti akan menghasilkan order H kuadrat ya. Pertanyaannya, bisa nggak sih kita apa namanya, menyusun forward difference maupun backward difference yang order galatnya itu OH kuadrat? Kalau OH aja kan nggak, ini kan nggak apa namanya, nggak akurat gitu ya. Ya jawabannya tentu bisa ya, tapi ingat kalau yang forward difference turunan pertama di aksen ya, tadi kan kita punya menggunakan dua titik kan, titik X dan X plus H. Ini akan menghasilkan OH, order galatnya ya. Nah, kalau kita menginginkan order galatnya itu adalah H kuadrat, apa yang kita lakukan? Kita tambahi titik di sini, X plus 2H kayak gitu ya. Jadi kita gunakan yang ini, kita gunakan apa, Fx plus 2H. Oke. Saya berikan contoh satu saja ya, yang untuk apa, yang forward ya, nanti yang backwardnya bisa Anda turunkan sendiri ya. Fx plus 2H, nggak apa-apa ya, saya ulang-ulangi lagi ya, daripada bolak-balik atas bawah ya. Ini kan aksen plus 2H kuadrat per 2 faktorial F double aksen X plus 2H pangkat 3 faktorial F triple aksen X
dan seterusnya ya. Yang ini saya gunakan fx plus h, f aksen x ya, plus h kuadrat per 2 faktorial f double aksen x plus h pangkat 3 per 3 faktorial f triple x. Oke. Nah, sekarang kuncinya saya ingin mencari turunan pertama gitu, ya. Tapi h-nya harus h kuadrat. Oh, h-nya. Sebenarnya di sini kan kita membagi kan, di sini h dikalikan dengan f aksen, berarti kan nanti harus akan dibagi hasilnya dengan h untuk mendapatkan f aksen. Kalau kita ingin mendapatkan h kuadrat, berarti yang ini ya, yang turunan keduanya ini harus hilang. Oke, kuncinya kan di situ ya. Jadi apa yang kita lakukan? Ini kita punya berapa nih? 4 ya, berarti yang di bawah juga saya kalikan 4 ya. Ini saya kalikan 4. Oke, semuanya saya kalikan 4 itu ya. Kalau sudah berarti ini dikurangi kan? Jadi saya punya fx plus 2h dikurangi 4 kali fx plus h sama dengan apa? 1 min 4. Kita punya min 3 ya, min 3 fx ya, 2 min 4, berarti kita punya min 2 ya, min 2h f aksen x ya. Ini hilang ya turunan keduanya. Kemudian yang ini pangkat 3-nya berarti berapa ini tadi? Ini 8 kurangi 4 ya, 4 ya, 4 per 3 faktorial h pangkat 3 f pangkat 3x dan seterusnya. Oke, artinya saya mendapatkan apa? Saya mendapatkan ini ya, saya geser ke kanan toh, ke kiri ya, ke kiri suku ya, ke kiri, sebelah kiri dari tanda sama dengan ya. Berarti kita punya f aksen x sama dengan minus fx plus 2h ya, plus 4 fx plus h minus 3fx dibagi dengan 2h gitu kan. Oke, yang sini ordenya nggak usah anu ya, tapi kan h pangkat 3 dibagi dengan h, ini berarti menjadi ordenya adalah h kuadrat. Nah, udah ketemu kan? Jadi kita sekarang bisa mendapatkan apa? Kita bisa mendapatkan turunan pertama forward ya, ini forward difference ya, turunan pertama tapi ordenya adalah h kuadrat. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil yang lebih akurat, tapi kita perlu 3 titik x ya, x plus h dan x plus 2h. Kalau kita hanya menggunakan 2 titik x dan x plus h, maka orde galatnya adalah OH. Itu ya. Nah, Anda bisa apa namanya? Bisa otak-atik ya. Intinya seperti itu sebenarnya ya. Anda tambahkan ininya satu step ke depan atau satu step ke belakang kayak gitu. Kemudian ini, kemudian dikalikan berapa, kemudian dikurangi kayak gitu. Ya, langkahnya seperti itu. Nanti Anda akan bisa mendapatkan nilai yang backward ya, untuk yang OH. Itu ya. Oke.